PMI itu menurut Pak JK, Eh, itu berada di antara tangan di atas dan tangan di bawah. Maksudnya apa tuh? Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya Kepala Markas Palang Merah Indonesia PMI Sumatera Barat, yaitu Bang Hidayatul Irwan. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik, Bang Rudi. Sehat ya? Mudah-mudahan tetap baik lah. Alhamdulillah, semoga ya. Ya, amin. Masalahnya memang pemerintah mengumumkan ada tren menurun saat ini ya Bang, Ah, COVID-nya. ya. Nah, Sesuai tapi dengan situasi dan kondisi yang paling kita waspada juga. waspada juga ya. Bang, ini Ya. kita khusus nih bicara tentang PMI. Di Sumatera Barat kita kalau dengar kata PMI ini yang teringat kan cuma darah Bang. Oh ya. Ini seolah-olah PMI ini mah apa ya, minum darah ya. Tapi sebenarnya apa saja yang menjadi program-program strategis PMI sehingga eksistensinya memang menjadi penting bagi masyarakat di Sumatera Barat atau di Indonesia pada umumnya. Iya. Makasih Bang Rudi, teman-teman di Andalas TV. IMEX itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak juga salah karena memang selama ini yang melaksanakan tugas-tugas donor darah itu sejak lahirnya Palang Merah itu memang dilaksanakan oleh PMI. Iya. Memang masyarakat ketika membayangkan donor darah terbayang PMI, ketika mengingat PMI terbayang donor darah gitu. Iya. Nah sebenarnya sejak lahirnya Palang Merah Tanggal berapa? Kalau Palang Merah Internasional itu 1859. 1859. Kalau Indonesia itu 17 September tahun 1945. Jadi 1 bulan setelah Indonesia merdeka, Bung Karno presiden pada saat itu memerintahkan Menteri Kesehatan untuk membentuk Badan Palang Merah. Iya. Saya namakan sekarang Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia ya. Ketuanya adalah Bapak Dr. Muhammad Hatta, itu presiden pada saat itu. Waktu itu. Ya. Nah, perkembangannya sebenarnya pada zaman-zaman pernekaan perjuangan itu tugas-tugas PMI bukan hanya masalah donor darah dan membantu pengungsi korban peperangan. Iya. Dan sebelum Indonesia merdeka sebenarnya Belanda juga sudah buat Palang Merah di Indonesia, ini namanya Nerkai. Cabang Nederland Palang Merah di Indonesia. Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 ini, Bang Andi, sebenarnya memperkuat jati diri eksistensi Palang Merah untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 2018 itu ada 8 tugas pokok yang diamanahkan negara kepada Palang Merah Indonesia. Nah, itu ada di bab 5 pasal 22. Antara lain, pertama, Palang Merah Indonesia itu harus hadir dalam penanganan konflik bersenjata. Dan konflik di dalam apapun konflik, apakah konflik bersenjata atau konflik sosial, ini termasuk perang ya? Termasuk perang, terutama perang. Nah, ini sudah merupakan sebuah tanggung jawab PMI. Yang kedua, bencana alam. Yang ketiga, pelaksanaan donor darah. Nah, ini yang ngetren ya. Iya. Donor darah selalu 3 orang diamanahkan ya. Berarti cuma salah satu dari tugasnya. Salah satu dari 8 tugas itu. Iya. Donor darah, kemudian pelayanan kesehatan, ya. Pelayanan sosial, pendidikan pelatihan, kemudian publikasi tentang kegiatan kepalang merahan, dan yang paling penting di sana adalah dalam salah satu tugas yang 8 itu membantu tugas-tugas pemerintah di bidang kemanusiaan. Apa saja? Yang penting kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Nah, ini diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 2018, kemudian diperkuat dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2019. Sebelumnya undang-undang ini ada Kepres. Kepres 25 tahun 46 itu memperkuat jati diri Palang Merah Indonesia yang diamanahkan oleh pemerintah gitu. Karena memang tugas-tugas PMI itu membantu tugas-tugas pemerintah. Berarti kalau kemanusiaan cukup luas gitu, Bang. Oh iya, luas sekali. Apa saja tugas yang diberikan oleh pemerintah di bidang kemanusiaan? Kalau ditugaskan umpamanya pemerintah itu membantu masyarakat di luar,
wilayah kesatuan NKRI kita juga harus melakukan itu. Nah, misalnya Sumbar ditugasi ke luar provinsi. Oh iya, luar provinsi, bahkan luar negara, ke luar batas negara. Seperti Palang Merah Indonesia pernah bantu di Filipina, Ya. kemudian di Pakistan dan lain-lain. Berarti tidak terbatas juga oleh wilayah ya, Wilayah ya, negara saja, atau ada. apa itu kan. Jadi cukup luas, sangat luas malahnya. Sangat luas sekali gitu. Saya kemarin ada banjir di Padang. Oh ya, kita turun. PMI-nya juga bagi-bagi air, saya dengar gitu. Ini PMI makin bekerja. Pada malam hari Itu bagian dari kemanusiaan mungkin ya. Iya, karena malam itu saya ikut mendampingi PMI Kota Padang, karena yang ini daerah wilayah PMI Kota Padang. Iya. Kita dari provinsi membackup itu sampai jam 4 saya masih di lapangan ikut membantu evakuasi. Nah, kemudian pagi kita coba lakukan asesmen, ternyata ada peralatan PDAM sumber air itu yang rusak sehingga tidak bisa mengalirkan ke pelanggan. Nah, kita coba ada peralatan, kita mobil tangki, kita punya relawan. Nah, kita kerjasama dengan PDAM. Nah, kita distribusi air, dan paling penting ke rumah nelayan, tempat isolasi COVID itu, Bang. Walaupun air banyak di situ ya. Memang saat itu air belum masuk. Cuma air asin ya. Iya. Karena di laut kan. Ya air laut. Air laut tidak bisa diminum kan. Iya. Kita bantu ke rumah nelayan tempat Masuk ke isolasi situ, COVID yang di Lubuk Buaya. Kalau di Sumatera Barat, Bang, bagaimana program-program yang dijalankan? Apa aja bentuknya? Untuk Sumatera Barat itu ada 19 PMI kabupaten kota. Iya. Sudah ada semuanya. Iya. Dan yang eksis itu ada sekitar 16 kabupaten kota. 16 ya. Ya. Ada Kemudian juga yang nggak eksis. Ya? Sorry? Ada juga yang nggak eksis. Maksudnya yang baru kayak Damas Raya kan baru ini. Damas baru. Raya baru. Kemudian ada beberapa Solok Selatan, dinamika pergantian manajemen dan kemampuan sumber dayanya memang harus kita backup. Jadi kegiatan-kegiatannya sebenarnya yang diamanahkan oleh undang-undang tadi, pendidikan pelatihan, kemudian membantu ke dalam kegiatan penanggulangan bencana, kemudian bantu tugas pemerintah, dan pada saat COVID ini kita membentuk satgas juga. Satgas COVID. Ada juga satgas khusus ada dari satgas PMI COVID ya. PMI. Nah, tugasnya itu mulai melakukan pencegahan, pembatasan penyebaran COVID dengan melakukan disinfektan, spraying gitu kan, ke fasilitas umum, ke rumah-rumah dan segala macam. Sampai saat ini PMI khususnya PMI Sumatera Barat masih eksis melakukan kegiatan tersebut, baik dari sisi promkesnya, kemudian disinfeksi, kemudian juga membantu distribusi air untuk tempat cuci tangan. Nah, itu di Bukit Tinggi. Jadi tempat-tempat cuci tangan yang disebar di titik-titik keramaian itu, Bang Haji, airnya kita bantu mensuplai ke tandon-tandon, tempat kunjungan lah ya. Ya, termasuk juga pemakaman korban sesuai dengan COVID itu kita lakukan, terutama di PMI Kabupaten Tanah Datar dan PMI Kabupaten Pasaman Barat. Kalau Padang responnya untuk semua korban yang ada di jalan, kemudian dia meninggal, ada waktu itu meninggal di depan asrama haji. Nah, dipanggilnya PMI. Jadi sebuah jenazah-jenazah temukan di pasar, di jalan, PMI yang dipanggil. Yang dipanggilnya ya. Berarti harus siap siaga berarti PMI. Alhamdulillah sampai saat ini kawan-kawan di PMI Kabupaten Kota, juga di Kota Padang, itu setiap ada panggilan-panggilan untuk evakuasi jenazah, kita sudah melakukan upaya untuk segera mungkin. Berapa jumlah timnya itu? Kalau di Kabupaten Kota, kalau di Sumatera Barat satgas kita ada 16 orang, itu kan membantu untuk manajerial, kemudian manajemen dan juga peralatan. Nah, kalau di Kota Padang mereka menyiapkan ada 30. Rata-rata yang mereka standby-kan di kabupaten kota untuk satgas itu ada 20 sampai 30 orang. Ada ya. Ada ya. Dan itu selalu siaga mereka ya. Sampai saat ini alhamdulillah masih ada. Mudah-mudahan ini kan PMI itu menurut Pak JK itu berada di antara tangan di atas dan tangan di bawah. Maksudnya apa tuh? Tangan di atas, tangan di bawah. Menerima dan memberi ya? Tuh. Oh gitu. Jadi dia menyalurkan, dia menerima dan dia memberi.
Hidup PMI itu adalah dari bagaimana mereka bisa juga menerima donatur, kemudian mereka juga untuk memberikan bantuan. Jadi di tengah-tengahnya itu. Sumbernya dari mana aja, Pak? Kalau dalam undang-undang itu sumber pendanaan Palang Merah Indonesia itu ada dua, satu dari pemerintah, kedua dari pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Jadi kita boleh melakukan upaya penggalangan dana, bulan dana, kemudian dan lain sebagainya. Kalau kita di Sumbar berarti ada juga dari APBD. Ada dari hibah. Ya. Jadi dalam ketentuan itu ada kalau nggak salah satu organisasi yang boleh menerima bantuan hibah terus menerus itu sampai Uni ada PMI. Berapa jumlahnya, Bang? Saya tahu ada peningkatan terus? Kalau kita saat ini rata-ratanya ada, tapi memang kalau dibilang cukup tidak pernah ada cukup ya. Tidak pernah cukup ya. Tapi untuk membantu biaya operasional, kemudian biaya kegiatan markas, nah kemudian juga kita dukungan untuk peralatan segala macam, alhamdulillah tetap dibantu oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat. Nggak bisa dipakai dana darurat misalnya di PMI? Kalau dana darurat itu bagian dari dia kan diplot itu kayak diplot 1 tahun. Nanti kita ajukan, nanti dari itu ada persentasenya berapa yang dipresentasikan untuk kegiatan tanggap darurat. Iya. Bang, tadi Abang bilang ada 16 ya kabupaten kota yang sudah aktif kan? Yang eksis bukan yang aktif. Eksis di masa pandemi gitu. Kalau aktif ada semua kan, ada yang aktif tapi yang eksis di masa pandemi. Eksis ya. Biasanya jalur koordinasinya seperti apa tuh, Pak? Kalau di manajemen pelaksanaan kegiatan PMI itu kan otonom dia. Otonom gitu kan. Termasuk mulai dari memilih pengurus dan sampai otonom. Tetapi manajemennya pengesahan kepengurusan itu berada satu tingkat di atasnya. Oh, satu tingkat. Tapi pemilihan pengurusnya itu dari musyawarah di wilayahnya. Kemudian pengesahannya satu tingkat di atasnya. Kalau PMI Provinsi Sumatera Barat setelah dia melaksanakan musyawarah provinsi, nanti ada SK-nya dari pengurus pusat. Oke. Saat ini kan cukup banyak kegiatan yang dilakukan PMI. Apa namanya tantangan yang dihadapi PMI di tengah pandemi? Pertama, pola terhadap cara berpikir. Cara berpikir dulu. Kita mindset kita itu harus berpikir bagaimana dengan kondisi dan situasi kita harus tetap melayani kegiatan kemanusiaan tapi dibatasi dengan keadaan. Nah, itu jadi artinya kalau pemikiran kita wah ini nggak bisa nggak boleh itu. Harus tetap bisa. Bagaimanapun caranya. Kalau dulu targetnya sampai nilainya 1 sampai 10, nilainya 9, sekarang mungkin pencapaiannya 8 atau 7. Nah, kemudian dari berpikir bertindak. Cara bertindak Bertindak itu bagaimana kita menjaga prokes. Nah, menjaga prokes bahwa di mana kita berada apa segala macam. Kata Pak JK, selalu wanti-wanti menyatakan selalu utamakan jaga kesehatan. Karena tidak bisa orang sakit nolong orang. Nah, tidak bisa. Pastilah orang sehat ya nolong. Kalau orang PMI ini sakit katanya kan, ada lagi yang bisa bantu, tidak lagi yang bisa. Kalau di pesawat kan selamatkan diri Anda dulu, pakai masker Anda dulu, baru selamatkan. Belum selamatkan anak apa segala macam ya. Nah ini jadi berpikir dan bertindak. Kemudian harus inovatif ke kawan-kawan. Bagaimana umpamanya melakukan kegiatan, umpamanya kita melakukan promosi kesehatan cuci tangan ini. Jadi kan kita nggak bisa berinteraksi, bisa ngumpul-ngumpul. Nah, salah satu inovatifnya itu kita buat dalam bentuk banner, kita gantung. Nah, kita gantung itu Bang, kita jalan ke pasar. Akhirnya orang kan lihat juga kan. Nah, pasti agak tertegun dibaca gitu. Nah, ini bagian dari inovatif. Itu kira-kira. Paling tidak orang tertarik. Oh iya. Iya. Tertarik. Ya ngapain orang ini katanya. Setelah dilihatnya, ternyata cuci tangan gitu. Saya ikutan dong. Oke, Bang. Pastilah takut ya. Takut. Sebagai seranya kan nggak tahu dari mana ini kan. Oh iya, ini pertempuran yang tidak tahu musuhnya dari mana gitu. Datangnya dari mana, kapan datangnya kita nggak tahu. Apa motivasi yang diberikan kepada staf supaya terus bersemangat di lapangan?
Pertama, kalau saya ke diri kita dulu Ke diri sebelum kita ke dulu. orang lain. Pertama, kita mendapat kesempatan di PMI itu untuk menolong orang. Nah, mudah-mudahan dengan niat kita bisa membantu kalau rumah kita supaya kita dapat kesehatan lah, kemudahan untuk membantu orang lain. Kemudian kalau orang Palang Merah ini samalah dengan teman-teman tanggap darurat atau membantu bencana lain itu, kita kan bangun pada saat orang tidur, kemudian kita ke lokasi bencana saat orang lari. Ya, Nah, betul. orang lari kita malah ke lokasi titik bencana, lokasi ya. bencana itu kan. Nah, itu didapatkan tidak semua orang. Iya. Dan saya mengatakan orang-orang pilihan gitu, yang punya sedikit. Kita di media kerjanya seperti itu juga, Mas. Iya. Kalau Sama ya. ya. Nah, kan bukan orang pilihan kan, bukan orang sembarang orang, pasti orang pilihan gitu. Jadi dia punya adrenalin yang tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Iya. Ya, mudah-mudahan teman-teman media juga termasuk orang ahli surga lah. Amin. Asal jangan hoax aja ya. Oke, Bang. Ini kan PMI tadi Abang bilang kan pasti ada, ketika nyebut PMI ada donor darah, ya, ada darah. Tapi sebelum itu kita istirahat sejenak. Oke, kerabat, kita istirahat sejenak.